Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya yakin kalau ada banyak warga Jawa Barat yang berharap banyak pada gubernur baru mereka, Deddy Mulyadi. Saya pun begitu. Menurut saya Kang Deddy ini adalah contoh kepala daerah yang kalau saja bisa diduplikasi di banyak tempat, Indonesia akan dengan cepat mencapai era emasnya dalam waktu dekat. Saya beberapa hari yang lalu hadir sebagai salah satu narasumber dalam diskusi tentang Kang Deddy di TV One. Pertanyaan besarnya ketika itu adalah, apakah tindakan tegas Kang Deddy beberapa waktu belakangan ini bisa disebut sebagai gebrakan atau sekedar pencitraan? Ini misalnya terkait dengan perintah pembongkaran objek wisata di Puncak yang luas bangunannya dianggap tak sesuai dengan perizinan lahan. Atau keputusan dia untuk melarang sekolah-sekolah di Jawa Barat melakukan study tour. Atau juga pembongkaran markas FPI di Megamendung. TV One meminta kami, para narasumber, menilai apakah langkah-langkah tegas semacam itu memang dilakukan dengan tujuan sungguh-sungguh menegakkan aturan atau sekedar pencitraan. Saya sih sepenuhnya percaya bahwa Kang Deddy ini bukan sekadar sedang membangun branding sebagai pemimpin tegas. Menurut saya rekam jejaknya sejak awal tahun 2000-an lalu, baik sebagai wakil bupati, 2 kali jadi bupati, dan anggota DPR menunjukkan dia memang pemimpin yang berusaha menjalankan amanah yang diberikan masyarakat padanya. Saya tidak percaya dia sekedar melakukan pencitraan. Saya misalnya baru saja memperoleh informasi penting tentang anggaran belanja Jawa Barat. Yang ingin saya sebut khusus adalah apa yang disebut sebagai belanja media. Belanja media adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk keperluan publikasi melalui media. Dari diskusi-diskusi tentang media yang saya ikuti, belanja media adalah komponen pengeluaran yang semakin banyak dikeluarkan pemerintah daerah untuk membangun image positif mereka. Saat ini akibat digitalisasi informasi, media massa kan memang mengalami kesulitan pemasukan karena semakin kecilnya pengeluaran iklan perusahaan-perusahaan besar. Karena itu, salah satu sumber pemasukan yang diharapkan media adalah pengeluaran dana dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akibatnya berlangsunglah hubungan saling tergantung antara pemerintah dan media massa. Pemerintah mengeluarkan belanja media dalam jumlah besar kepada media agar media membangun pemberitaan positif. Media pada gilirannya akan memberikan peliputan yang positif berdasarkan dana yang disediakan. Ini memang bukan kondisi ideal dalam dunia pers Indonesia, tapi itulah yang terjadi. Banyak media yang berhenti menjadi pengawas pemerintah yang kritis. Mereka menjadi teman yang senantiasa siap mendukung pemerintah karena hidup mereka turut bergantung pada kemurahan hati pemerintah. Inilah yang tidak dilakukan Kang Deddy. Seperti saya katakan, saya baru saja mendapat informasi tentang pengeluaran belanja media pemerintah Jawa Barat. Saya akan bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2021, belanja media Jawa Barat adalah 34,7 miliar rupiah. Tahun 2022 naik jadi 43,1 miliar rupiah. Ini kembali naik menjadi hampir 50 miliar rupiah pada 2023. Itu semua adalah masa Jawa Barat dipimpin Ridwan Kamil. Pada 2024, Ridwan diganti pejabat gubernur B. Mahmudin. Pada 2024 itu belanja media turun jadi 19,9 miliar rupiah. Dan yang menarik ketika sekarang Kang Deddy naik jadi gubernur Jawa Barat, dana belanja media itu turun sampai hanya 3,1 miliar rupiah. Bayangkan, dari 50 miliar rupiah pada 2023 menjadi 3,1 miliar rupiah pada tahun ini. Ini kan penurunan yang luar biasa. Ini berarti Kang Deddy memilih merealokasikan dana belanja daerahnya untuk program-program lain serta menurunkan secara drastis uang untuk dibagi-bagikan kepada media. Dengan kata lain, Kang Deddy memilih untuk membiarkan dirinya diberitakan secara apa adanya oleh media, ketimbang membuat media merasa bergantung sehingga tak akan berani untuk menyebarkan informasi negatif mengenai Kang Deddy dan pemerintah Jawa Barat. Sederhananya, Kang Deddy nggak peduli dengan pencitraan. Dia akan memimpin Jawa Barat dengan cara terbaik yang mungkin dia bisa lakukan, dan dia tidak akan peduli apakah media bersedia memberitakan kinerja positifnya atau tidak.
Dan saya rasa dia tidak takut bahwa media massa akan mengawasi dengan kritis karena dia akan mencoba memberikan kinerja terbaik sehingga media tidak akan mudah mencari-cari titik lemah kepemimpinannya. Ini adalah salah satu hal yang menurut saya akan menjadikannya sebagai pemimpin yang berkinerja unggul dalam melayani kepentingan rakyat. Saya rasa Dedi tetap peduli dengan citra yang positif. Tapi dia tidak akan bersedia menghalalkan segala cara agar citranya positif dalam pemberitaan media. Dedi akan terus melakukan langkah-langkah yang menunjukkan komitmennya untuk membela kepentingan masyarakat. Salah satu informasi lain yang saya peroleh adalah langkahnya untuk menumpas praktik premanisme di Jawa Barat. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat Jumat 21 Maret 2025, Kang Dedi mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Anti Premanisme di seluruh wilayah provinsi. Ini dilakukannya untuk merespons keluhan atas tindakan intimidatif yang dilakukan oleh sejumlah LSM yang kerap melakukan pemerasan terhadap perusahaan, terutama menjelang hari raya dengan dalih permintaan THR. Satgas Anti Premanisme ini rencananya akan dibentuk hingga ke tingkat kecamatan. Targetnya Jawa Barat bebas dari premanisme dalam waktu 1 tahun. Di depan DPRD, Kang Dedi bercerita tentang kasus di kota Bekasi di mana seorang petugas keamanan diintimidasi sebuah ormas. Ada pula aksi sekelompok ormas yang menaburkan sampah di depan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Di Subang, 6 orang ditangkap karena melakukan pemerasan terhadap pelaku usaha di kawasan industri Surya Cipta. Menurut Dedi, tindakan-tindakan semacam ini tak bisa dibiarkan. Ini semua berdampak langsung pada iklim investasi di Jawa Barat. Kawasan industri Surya Cipta misalnya sedang bersiap menjadi lokasi pabrik kendaraan listrik BYD yang ditargetkan menyerap 16.000 tenaga kerja. Proses rekrutmen akan dimulai tahun ini. Tapi iklim investasi yang menjanjikan ini akan terganggu kalau aksi preman ormas-ormas terus dibiarkan terjadi. Kang Dedi juga menyoroti tingginya praktik pencalonan tenaga kerja di Jawa Barat. Ia menyebut keterlibatan oknum dari berbagai latar belakang, mulai dari aparatur pemerintah, Karang Taruna, ormas, hingga manajer personalia dalam praktik rekrutmen berbayar yang mencapai hingga 30 juta rupiah per orang. Menurutnya, praktik semacam itu harus dihentikan. Kami akan minta perusahaan untuk langsung berinteraksi dengan calon tenaga kerja tanpa perantara, kata Dedi. Langkah konkret pemberantasan premanisme ini sudah mulai diimplementasikan di tingkat kota. Pemda Kota Bandung misalnya telah meluncurkan Satgas Pemberantasan Premanisme Kota Bandung pada 27 Maret 2025 yang lalu. Satgas memfokuskan operasi di 9 titik rawan premanisme, yakni 1. Kawasan industri dan perusahaan yang rentan terhadap pemerasan. 2. Pungutan pada parkir di badan jalan. 3. Intervensi terhadap proyek-proyek pemerintah. 4. Jatah preman di pasar tradisional dan pasar tumpah. 5. Terminal dan jalur angkatan yang terkena retribusi ilegal dengan modus jual deret. 6. Kelompok geng motor yang meresahkan warga. 7. Pengamen yang minta uang secara paksa. 8. Preman yang menjadi backing pangkalan atau trayek tertentu. Serta 9. Jalur logistik kendaraan berat di perbatasan kota seperti kawasan Cibiru. Apa yang dilakukan Kang Dedi dan tim jajaran pimpinan daerahnya menunjukkan kedalaman pengetahuan mereka tentang persoalan-persoalan real di lapangan yang seringkali terabaikan selama ini. Saya percaya ini bukan sekedar pencitraan. Ini adalah gebrakan menyelamatkan Indonesia sesungguhnya. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.